Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sandra Nusoni Patandian dengan NIM 210607501014 dari kelas B Ilmu Administrasi Bisnis 2021. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian materi mata kuliah pengantar ilmu hukum dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan yang ke-7. Pengantar ilmu hukum merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum secara umum dan memberikan pandangan umum secara ringkas mengenai seluruh ilmu pengetahuan hukum dan mengenai kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu yang lain. Tujuan adanya pengantar ilmu hukum adalah menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Hal ini disebabkan dalam ilmu hukum terdapat ratio scripta, yaitu suatu penggambaran terhadap suatu gejala hukum melalui alur berpikir secara rasional atau logis, suatu pemaparan yang runtut atau sistematis, dan yang ketiga melalui teknik pendekatan tertentu atau metodis. Secara spesifik, ruang lingkup pengantar ilmu hukum meliputi yang pertama, hukum sebagai norma atau kaidah, hukum sebagai gejala perilaku di masyarakat. Yang kedua, hukum sebagai suatu keadaan atau gejala sosial yang berlaku di masyarakat. Dan yang ketiga, hukum sebagai ilmu pengetahuan. Objek kajian ilmu hukum yaitu terdapat ilmu hukum memandang hukum dari dua aspek, yaitu aspek aturan sosial dan sebagai sistem nilai. Sifat hukum ada dua, yaitu memaksa dan mengatur. Dan dari berbagai definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukum merupakan serangkaian peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang bersifat mengikat dan memaksa, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yaitu bertujuan untuk membatasi tingkah laku manusia dan menciptakan ketentraman. Pelaksanaan hukum dapat terjadi secara damai tanpa sengketa atau konflik, tetapi pelaksanaan hukum dapat juga terjadi dengan paksaan. Ilmu hukum merupakan istilah dari dua kata, yakni ilmu dan hukum. Pengertian ilmu adalah semua pengetahuan yang tidak terbatas, baik yang dibuktikan secara faktual maupun tidak bisa dibuktikan. Sementara hukum merupakan suatu norma yang otoritatif, artinya mempunyai otoritas kekuasaan untuk mengatur kehidupan manusia. Ilmu memiliki tiga dimensi, yaitu sebagai masyarakat, sebagai proses atau kegiatan, dan sebagai produk. Dan pada dasarnya setiap ilmu memiliki dua macam objek, yaitu objek material dan objek formal. Kaidah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilaku dan bersikap tindak dalam hidup, dan menurut isinya terwujud perintah dan larangan. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum. Ada beberapa hakikat subjek hukum, dibedakan menjadi tiga, yaitu pribadi kodrati, hukum, dan tokoh atau pejabat. Manusia atau orang, yaitu manusia sebagai subjek hukum telah mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya. Sedangkan badan hukum merupakan badan perkumpulan dari orang-orang yang diciptakan oleh hukum. Dan badan hukum dibedakan dalam dua bentuk, yaitu badan hukum publik dan privat. Syarat yang telah ditentukan oleh hukum sebagai subjek hukum yaitu yang pertama, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya. Yang kedua, hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya. Objek hukum menurut pasal 499 KUH Perdata, yaitu yakni benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum. Pengertian dari hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, dan kewajiban itu timbul apabila terjadi hubungan hukum antara dua pihak yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Akibat hukum yaitu akibat sesuatu tindakan hukum, dan juga hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu segi kekuasaan atau kewenangan, hak, dan segi kewajiban. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Selain itu, bagi Radburt, ketiga unsur itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Fungsi hukum yaitu secara luas tergantung tujuan-tujuan hukum dan tujuan-tujuan yang spesifik yang ingin dicapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.